Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para bapak, ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara program dari guru penggerak, yaitu acaranya diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Bapak Ahmad Joyce Irfandi, SPD SD. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pada acara pagi hari ini, acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan diterangkan dan disampaikan oleh Bapak Ahmad Joyce Irfandi selaku guru penggerak, dalam kesempatan kali ini dapat berjalan dengan mulus, tanpa aral dan rintangan, dan nantinya ilmu yang akan didapatkan bisa diterapkan di SD Negeri Pelengahan Daya 3 pada khususnya. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita akan melaksanakan apa yang diprogramkan, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Joyce Irfandi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Sambutannya saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri. Bapak Ibu sekalian yang saya, Kepala Sekolah yang terhormat, Ibu Dewan Guru SD Negeri Palembang, warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Baik, pagi setengah siang ini untuk menyampaikan, menularkan, menyebarluaskan. Bapak Ibu sekalian juga terketuk, termotivasi melakukan hal-hal positif yang menjadi budaya di sekolah. Judulnya ini modul saya itu 1.4 budaya positif. Nah, pengembangnya Bapak Andri Nur Cahyani. Ini saya kemarin waktu elaborasi pemahaman. Ini fasilitator saya Bapak Midin, orang Zubairi, ini pengajar praktik. Dan saya sendiri Ahmad Joyce Irfandi, calon guru penggerak. Ini biodata saya. Tentunya Bapak Ibu sudah mengenal. Nah, agenda kita pada siang ini pembukaan dan doa. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah dan kita sudah berdoa. Sekarang kita melanjut setelah pemahaman inti. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ini tidak usah dijawab. Nanti jawabannya akan ketemu sendiri.
Yang kedua, setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar anak. Ini setuju atau tidak setuju, nanti jawabannya akan ketemu setelah kita selesai. Topik dalam eksplorasi ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan sal. Yang kedua, teori restitusi. Ketiga, 5 positif kontrol. 5 posisi kontrol restitusi. Apa sih? Misal, nah ini pembelajaran 1. Perubahan paradigma. Kita umpamakan tantangan A dan B adalah teman. Kertas kecil, tuliskan benda harga untuk Anda. Genggaman tangan Anda dan genggaman segala daya. Buatlah sebuah teman Anda, si B, akan mencoba dengan cara untuk meminta kepala tangan Anda tersebut. Menghardik, merayu, menyuap, apa perubahan paradigma, teori. Kita ada ilustrasi. Apa sih ilustrasi kontrol? Ilusi bahwa kritik bersalah dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif efektif. Ilusi bahwa orang dewasa hanya angan-angan saja. Yang tampak bagaimana ini? Perubahan paradigma. Apa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Teori kontrol atau pilihan. Bagaimana dengan stimulus mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita? Kalau memakai kontrol atau pilihan, kita yang berusaha memahami pandangan kita. Bisa dimengerti ya? Bisa ya? Kita berarti kita mengontrol orang. Kalau teori pilihan, kita berusaha memahami. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau memiliki tujuan, entah itu tetap punya tujuan. Orang lain mengontrol saya, pilihan hanya Anda yang bisa. Ini tidak perlu kita lanjut saja. Ini bagannya disiplin positif. Glaser, teori kontrol atau pilihan. 3-4 yang biru-biru ini. Kontrol orang lain, hanya Anda. Ini makna dari disiplin. Belajar mengontrol diri dengan tercapai tujuan bla 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 bla.
Semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Pikir menang-menang. Kalau teori pilihan, kalau stimulus respon, menang kalah. Artinya bagaimana menang kalah? Guru selalu menang terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Nah, di sini kalau teori siswa menang, jadi siswa melakukan kesalahan lain sebagainya itu tidak ada di teori ini. Realita kebutuhan kita berbeda. Lanjut dari sini dulu. Nah, disiplin tadi termotivasi intrinsik. Menumbuhkan nilai-nilai kebaikan. Bagaimana caranya? Yang kedua, ini teori motivasi. Dan menang-menang, kolaborasi dan pilihan baru. Ini 5 posisi. 5 posisi kontrol, 1 penghukum. Atau 5 manajer. Ini untuk menghindari hukuman nanti. Kalau diterapkan cenderung kena hukum jika melakukan kesalahan. Berarti motivasinya dari luar, ekstrinsik. 3 dan 4, teman atau pemantau. Ini apa konsekuensinya? Untuk mendapatkan imbalan. Nah, jadi motivasinya dari luar. Sedangkan yang dari dalam ini sebagai manajer, diharapkan jika seorang guru memiliki posisi kontrol sebagai manajer untuk menjadikan siswa itu menghargai dirinya sendiri. Jadi siswa itu termotivasi dari dirinya sendiri, dari dalam hatinya sendiri. Sehingga timbullah disiplin. Karena disiplin sudah timbul dari motivasi diri sendiri dari dalam, maka terciptalah nilai-nilai kebajikan universal. Bisa dengan melakukan keyakinan kelas. Jadi ini muter Bapak Ibu. Setelah kita mempunyai posisi di manajer, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti di akhir. Segitiga restitusi. 1, menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jika segitiga restitusi ini dilakukan, berarti anak-anak itu ada yang bermasalah. Lakukanlah yang bermasalah. Mungkin pada anak tersebut ada 5 kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Salah satunya ini, mungkin dia senang mencubit temannya. Apa yang menjadi latar belakangnya? Realita kebutuhan. Jadi ini muter Bapak Ibu ya. Intinya ke sini semua nanti. Jika melakukan kesalahan, jangan menghukum, tapi lakukan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya ini 1, 2, 3. Tuh. Sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami ya. Ini apa makna disiplin? Dari bahasa Latin disiplin. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggapai tujuan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini disiplin yang selama ini kita laksanakan. Jadi
Seakan-akan kita memaksa orang lain. Kecenderungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, biasanya paksa itu pasti merasa nilai-nilai kebaikan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada ya, 2 mandiri, kebinekaan global, ini lebih mudah boleh roti manis. Roti manis. Pembelajaran kedua, Bapak Ibu. Teori motivasi. Motivasi eksternal juga. Jadi kalau imbalannya dapat nilai 100, nanti Bapak kasih semua, Bapak kasih roti. Anak belajarnya bukan karena dari diri. Penghargaan, ada roti, ada permen. Anak-anak apakah terus akan belajar? Tidak. Jadi akan muncul motivasi dari intrinsik. Sehingga tujuan disiplin positifnya ini. Contoh kalimatnya, saya akan apabila saya melakukannya. Kesalahan bila melakukan hal yang merdeka menurut Bapak pendidikan kita. Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap yang disebut merdeka itu kita diperintah, tetapi kita sendiri dari dalam hati. Nah, ini selanjutnya oleh penghargaan. Kata-kata dihukum oleh penghargaan. Dijelaskan tadi, jika penghargaan belajarnya itu jangka pendek dengan hukuman dalam arti meminta atau memenuhi suatu minta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada hitungan. Jadi nanti tergantung kepada penghargaan, ya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon tahun 1993 ini. Dampaknya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan motivasi intrinsik siswa. Selanjutnya, bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi
Ingat beberapa hal. Satu, beri pengakuan secara khusus kepada seseorang. Beri pengakuan secara pribadi, face to face antara guru dengan siswa. Langsung. Beri pengakuan kepada semua murid. Bergantian, maksudnya setiap hari dipuji dia. Beri pengakuan si A, si B, si C. Dilakukan secara konsisten. Nah, fokusnya kepada proses, bukan kepada hasil. Bapak Ibu ya. Selanjutnya, contoh kebajikan ini. Kebajikan dan situasi. Perhatikan situasinya pada saat menolong murid. Jika ada murid baru di kelas kita, cobalah ini pembuka. Kemarin saya perhatikan kamu bla 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 bla. Kamu tidak melakukan piket. Terus nilai kebajikannya apa? Ini, kepedulianmu mana? Terus situasinya bagaimana pada saat kamu membantu? Ini bisa di tindakan perbedaan hukuman dan konsep. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas pertanyaan ini saya minta satu-satu Bapak Ibu nanti bergantian menjawab mulai dari 1. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Kepala Sekolah dulu. 1. Mencatat 100 kali di depan saya tidak akan terlambat. Ini ada anak yang terlambat untuk mencatat sebanyak 100 kali. Catat kalimat saya tidak akan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Baik. Sebentar. Saya ambil dulu menurut konsekuensi. Saya tandai dengan K ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Mungkin bisa dijawab. Wadi, nanti giliran. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Tandai dengan H. Selanjutnya, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas termasuk konsekuensi apa hukuman? Silakan Ibu. Baik. Tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh di sekolah. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu Terakhir Pak Karim, lari mengelilingi terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ. Hukuman. Baik. Sampai di sini ada yang mengerti hukuman dan
Yang kedua hukuman, berarti Pak hukuman buana benar. Kelima konsekuensi. Andre hukuman. Terus yang terakhir menjawabnya hukuman ya. Nah ini dipahami, nanti akan terjawab dengan selanjutnya. Apa itu restitusi? Perbedaan konsekuensi harus terjadi. Hukuman fisik maupun hati. Jangka waktu yang lama. Saya tidak nyaman dalam jangka waktu. Anak membenci kedisiplinan kalau dihukum. Anak menghargai disiplin. Paksaan, memaksa. Kalau konsekuensi stimulusnya tanggung. Bisa kita pelajari sendiri. Selanjutnya. Diri yang baik. Kalau hukuman karena takut. Jadi kalau konsekuensi anak belajar untuk dari dalam diri. Kalau air ya kalau itu hukuman pasti anak dimarahi. Harus kamu bersihkan gini. Nah, caranya kamu atau bagaimana cara kamu menghindari ini biar kembali. Nah, ini selanjutnya apa itu restitusi? Restitusi bagi murid untuk memperbaiki hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Itu. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, bukan menghindari solusi. Untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti yang telah nih. Gagal itu hukuman. Kalau hukuman yang gagal perbuatan ini ada dua konsekuensi. Kalau hukuman awal tadi konsekuensi restitusi merupakan kalau hukuman ya harus kalau mencari solusi. Atau anak untuk jangka panjang seperti murid membenci peraturan, kalau restitusi murid ini negatif. Kalau hukuman posisinya di tengah-tengah, diharapkan perbuatan yang
Selanjutnya ciri restitusi. Itu bukan menebus konsekuensi. Konsekuensi itu bukan. Namun restitusi itu kesalahan biar tidak terjadinya. Memperbaiki hubungan. Kita bukan pas langsung dihukum. Restitusi apa cara menyelesaikannya. Jadi intinya di sana. Ya, restitusi itu tawaran. Jadi kamu mau nggak melakukan restitusi ini di kantor seperti yang bukan paksaan. Kalau hukuman restitusi fokus pada salah pada kelompoknya. Kita akan belajar keyakinan kepada keyakinan kelas. Selanjutnya, mengapa tidak harus keyakinan kelas? Timbul tanda tanya, mengapa tidak peraturan ini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm misalkan? Mengapa kita memiliki peraturan jarak 1 meter? Mengapa kita memiliki saat mengikuti pelatihan? Ini jawabannya. Dukung motivasi dari dalam kembali ke nilai-nilai atau keyakinan seseorang dibandingkan peraturan. Jadi intinya saya yakin beda ya peraturan. Kita akan melanggar. Kalau peraturan itu dibuat terus diyakini, timbul motivasi dari dalam diri kita sendiri, pasti itu paksaan dan dari dalam. Selanjutnya ini seperti tadi peraturan kelas kita buat di dalam kelas bersama anak-anak. Maunya kamu itu seperti yang datang terlambat, istirahatnya juga telat, Pak. Contoh, orang anak telat 5 menit. Dia nambah 5 menit dulu kelas. Nah itu ini sama anak-anak harus dijalankan. Nah ini yang disebut dengan level di atasnya. Kalau sudah peraturan-peraturan yang telah dijalankan, timbul lingkungan yang positifnya sudah ada, pasti positif. Membudaya dari kelas 1 sampai kelas 6, jika melakukan ini, dia lingkungan positif pasti Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas mengapa? Coba menjawab, saya persilahkan. Pak Karim. Di sini ada 2. Kesepakatan kelas yang sebelah kanan dan kesepakatan kelas yang sebelah kiri. Yang menjadi pertanyaan, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Bukan
peraturan kelas, bukan peraturan kelas yang menjadi keyakinan. Bisa, Bu? Pak Jar, Pak Karim? Sebelah kiri. Oke. Sebelah sini, ini berarti ya? Kanan berarti ya? Oke, yang sebelah kanan menurut Pak Karim ini merupakan keyakinan kelas. Mungkin ada yang lain. Pak Jar. Seperti contohnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Itu sepertinya kesepakatan, Pak. Ya, itu kesepakatan menurut sampean. Yang menjadi ya kami guru dan murid yang saling menyayangi itu sepertinya lebih dari kesepakatan. Mungkin itu masuk keyakinan, Pak. Oh, baik. Baik, terima kasih. Menurut Pak Jarwadi yang sebelah sini merupakan keyakinan. Menurut Pak Karimullah yang sebelah kanan menurut keyakinan. Baik, saya coba bahas sebentar. Seperti yang telah disampaikan Pak Jarwadi tadi, memang betul itu yang sebelah kanan merupakan keyakinan. Karena keyakinan itu berasal dari kesepakatan kelas, peraturan kelas yang sudah dibuat antara murid dengan guru. Jadi kalau antara murid dan guru tidak saling menyayangi, tidak saling meyakinilah intinya, tidak bekerja secara bersama-sama, itu pasti tidak akan tercipta suatu keyakinan gitu. Baik, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Betul, murid dan guru saling menyayangi. Yakin enggak? Yakin kan? Kalau di sini kan datang tepat waktu. Ini hanya misalkan hanya peraturan lah. Dari peraturan disepakati kalau datangnya harus tepat waktu. Sepakat anak-anak? Sepakat, Pak. Baik, mengucapkan salam ketika masuk, boleh. Menjaga kebersihan sekolah, ya. Kalau sini, kami murid yang semangat belajar, diyakini. Kalau setiap hari saya harus semangat belajar. Kalau tidak diyakini ini, pasti anak itu akan tidak sekolah, tidak masuk, malas dan lain sebagainya. Gitu Bapak ya. Baik, selanjutnya. Nah ini, pendalaman tabel Y dan tabel T. Contoh, hormat memakai tabel Y, memakai tabel T. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Apa yang terlihat, terdengar, dan berperilaku. Kalau di tabel T, tampak seperti, tidak tampak seperti. Itu formatnya. Selanjutnya, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini terlihat, terdengar, berperilaku. Kalau di sana tampak seperti, tidak tampak seperti. Ini perbedaannya tabel Y dan tabel T. Formatnya seperti itu. Selanjutnya, ini. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Menurut tabel Y. Terdengar, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini secara bersama-sama. Kalau ada masalah misalkan berperilaku, tersenyum, ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan. Ini termasuk pendalaman di tabel Y. Kalau di tabel T, tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, dan tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Bisa nanti dipahami sendiri Bapak Ibu ini ya. Bisa nanti saya share ini saya share biar dipelajari, biar lebih mendalami. Selanjutnya, nah ini di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu kira-kira? Menurut Bapak Ibu nilai kebajikannya apa kira-kira?
Disiplin. Disiplin. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira? Apa? Menghormati orang lain. Saya tulis ya. Disiplin. Menghormati orang lain. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Oke, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa kira-kira? Apa? Saling menyayangi. Nyayangi. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan apa? Apa tanggung jawab? Apa mandiri? Apa-apa? Bergantian atau menunggu giliran? Disiplin. Antri, disiplin. Disiplin ya. Disiplin. Gunakan masker. Apa? Tanggung jawab. Menghargai. Menghargai ya. Hargai orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa itu? Hah? Peraturan. Baik, biar tidak terlalu lama, saya buka jawabannya. Yang pertama itu tanggung jawab. Jadi selalu mengembalikan, habis mengambil buku, kembalikan lagi ke tempatnya. Itu merupakan tanggung jawab ya. Jadi misalkan ambil sesuatu itu kembalikan lagi ke tempatnya. Itu namanya orang yang bertanggung jawab. Terus menghormati orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Betul, menghormati orang lain. Selanjutnya yang ketiga, menghormati orang lain dan berkomitmen, bukan disiplin. Terus selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Itu merupakan keselamatan. Keselamatan dan menghormati orang lain. Kesehatan. Ini kesehatan ya, dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan. Karena kalau menggunakan narkoba itu pasti akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Terus selanjutnya menghormati orang lain. Bersabar. Termasuk juga ya bisa disiplin. Budaya antri itu kan masuk disiplin juga. Tapi harus bersabar. Intinya kan kalau antri kita harus sabar ya. Sabar menunggu ya, sabar menunggu. Kesehatan dan keselamatan. Terus yang terakhir keselamatan dan keamanan. Takutnya terjadi apa-apa Bapak Ibu. Selanjutnya kita menginjak pada pembelajaran yang keempat. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Mungkin Bapak Ibu melihatnya ada 4 ya. Sebenarnya ini ada 5. Ini di tengah. Yang pertama itu bertahan hidup. Penguasa, kasih sayang dan rasa diterima.
penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Misalkan nanti saya contohkan, kenapa kamu melakukan hal ini? Misalkan ada temannya mencubit temannya. Iseng pak, saya seneng pak. Saya senang pak nyubit pipinya karena lembut. Misalkan, berarti itu ada hubungannya dengan kesenangan. Mungkin dari 5 kebutuhan dasar ini yang belum terpenuhi ini. Gitu. Jadi dia usil mencubit pipi temannya. Tuh. Lanjut. Nah, ini pembelajaran 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. 5 posisi kontrol yang seperti yang telah dijelaskan di awal. Ada 5. Yang pertama penghukum. Membuat orang merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini posisinya siapa Bapak Ibu? Guru, siswa, atau kepala sekolah? Guru ya. Ini posisinya guru, penghukum. Penghukum membuat rasa orang bersalah itu jangan digunakan kembali. Kalau saya pribadi dan saya anjurkan ke teman-teman, tolong kita jangan gunakan ini. Menghukum, membuat orang merasa bersalah. Karena itu merupakan identitas yang gagal. Itu anak-anak nanti akan mencoba menghindari ini, menghindari hukuman. Jadi tidak timbul dari dalam dirinya sendiri. Nah ini motivasi yang kedua, identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar. Faktor motivasi ekstrinsik. Mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Tadi kan ada hukuman, penghargaan, dan yang terakhir menghargai diri sendiri. Nah kita sampai di sini, teman dan pemantau. Bolehkah kita melakukan adab di posisi ini? Boleh. Karena sebagai teman dan pemantau, kita berada di posisi yang netral, tengah-tengah. Kita pemantau, kenapa kamu kok tidak memakai sepatu? Ya Pak, karena gini, sepatu saya dicuci belum kering dan lain sebagainya. Apa konsekuensinya? Apa keyakinan kelasnya kamu? Apa yang kamu yakini jika tidak menggunakan sepatu? Jadi kita tidak usah memberi anak itu lepas sepatunya. Tidak, itu namanya menghukum. Jadi intinya peraturannya apa? Keyakinannya kamu kalau tidak memakai sepatu apa? Ya saya harus membuka sepatu saya Pak. Apa? Tidak memakai sepatu seharian Pak. Ya sudah silahkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan menghukum, menghardik, memarahi, menghardik. Dan pokoknya yang berhubungan dengan hukuman jangan kita lakukan. Tapi dengan ini sebagai teman atau pemantau kita boleh. Tetapi yang lebih disarankan kita berada di posisi sebagai manajer. Jadi sebagai posisi di posisi manajer, guru itu lebih nanti anak-anak itu menghargai dirinya sendiri. Jadi motivasinya timbul dari dalam dirinya si anak. Contoh ini, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, menempeleng, menendang, itu tidak boleh ya. Ini hukuman. Membuat orang merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu tidak melakukan bla bla bla. Bapak kecewa dengan kamu. Itu namanya hukuman. Secara tidak langsung ini menghukum mental anak kita. Teman. Nah ini. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi gimana kita sebagai teman kepada murid kita? Jadi bukan murid yang masuk ke dunia kita, tapi kita masuk dunia murid. Menghitung dan mengukur. Ya seperti yang dijelaskan tadi, apa konsekuensinya kalau tidak pakai sepatu, kalau melanggar, apa peraturan keyakinan yang sudah diyakini di kelasnya. Nah, kalau manajer mengajukan pertanyaan,
Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini guru ya. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini membuat orang merasa bersalah. Dan ini manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini yang harusnya kita lakukan terhadap siswa kita yang melakukan kesalahan. Anak-anak, apa yang kita yakini? Oh, saya harus gotong royong, Pak. Keyakinannya gotong royong misalkan. Misalkan tidak mengerjakan piket. Kamu tahu keyakinan apa yang telah kamu langgar? Gotong royong, Pak. Terus, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus nanti pulangnya harus piket, Pak, membersihkan, Pak. Oh, itu namanya kita sebagai manajer, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, hasil memberontak kalau dihukum anak-anak. Anak-anak kalau dihukum pasti akan memberontak, ditempeleng, dihajar, memberontak. Menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, ini membuat ketergantungan, menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, ini. Jadi jika ada misalkan ada guru, anak yang nakal pasti pura-pura diem. Takut dipantau oleh gurunya yang nakal tadi. Terus yang ini sebagai manajer menguatkan pribadi anak itu sendiri. Selanjutnya Pak Unip. Nah, ini. Pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang mengatakan 5 posisi kontrol? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Guru. Oke, ini berarti semua ini guru ya nanti. Sebagai penghukum. Oke. P ya, penghukum. Terus selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Membuat orang merasa bersalah. Setelah penghukum, membuat orang merasa bersalah. Ini membuat orang merasa bersalah ya, M. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman, penghukum, membuat orang merasa bersalah. Manajer. MA ya. Manajer. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jelas ya ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Selanjutnya kita buka saja jawabannya. Pembuat orang merasa bersalah. Penghukum, ini sudah benar. Ini sebagai teman. Pemantau, manajer, penghukum. Jadi kita masih perlu belajar lagi Bapak Ibu ya, untuk menentukan posisi kontrol. Selanjutnya, bergerak antara. Nah ini, bergerak di antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai, manajer, dan memperbaikinya. Jadi, kedua hal ini harus saling bergerak.
saling menyatu, saling keterhubungan, ketergantungan, keterkaitan supaya menciptakan budaya yang positif. Jadi dari 6 peraturan dipantau konsekuensinya apa kalau melanggar. Terus nilai-nilainya yang diharapkan apa oleh sebagai seorang manajer, terus memperbaikinya jika melakukan kesalahan. Ini harus bergerak di antara ini kita. Selanjutnya segitiga restitusi. Ini terakhir ini. Segitiga restitusi bentuknya segitiga seperti ini. Pak, apa yang dilakukan oleh guru jika anak itu membuat kesalahan? Jangan langsung dihukum. Tapi kita lakukan ajak untuk melakukan segitiga restitusi dulu. Langkah-langkahnya seperti yang di awal tadi. Bapak Ibu ya. Langkah-langkahnya 1, apa? Memvalidasi, menstabilkan identitas dulu. Jadi anak yang melakukan kesalahan kita ajak dulu, terus kita tanya. Ini menstabilkan identitas. Bagaimana Pak cara menstabilkan identitas? Dengan cara bertanya, memberi nasihat. Contohnya ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi biar anak itu ada intervensi selama 30 detik. Terus setelah distabilkan, anak itu tenang, langsung memvalidasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Bagaimana caranya? Bertanya. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, mencubit temannya. Bapak hanya ingin tahu, tidak mau menghukum kamu, tidak fokus pada kesalahan kamu. Hanya Bapak ingin tahu apa alasannya kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan itu? Selain mencubit temannya, mengganggu temannya. Kita tanya, jadi jangan dihukum. Distabilkan. Setelah stabil, pasti anak akan terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti ini. Setelah itu, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati anak-anak? Ini Pak. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau sudah yakin dengan kesepakatan nilai-nilai yang sudah disepakati itu, kok masih melanggar? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa orang yang baik? Apa orang yang sukses? Atau bagaimana? Selanjutnya, nah ini, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini makna dari menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini contoh kata-katanya Bapak Ibu ya. Ini contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas bagi anak yang melakukan kesalahan. Selanjutnya yang kedua itu validasi kebutuhan. Nah ini tujuannya apa? Membantu murid mengenali basic dasar, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu power, kekuatan, freedom, love and belonging, cinta dan kasih sayang, rasa ingin diterima atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukannya hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan?
Ini untuk memvalidasi kesalahan atau kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanya, iya Pak, saya melakukan itu karena saya di rumah tidak disenangi oleh kakak saya. Jadi saya melampiaskannya kepada teman-teman misalkan. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Untuk apa? Melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bisa contoh kata-katanya seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Tuh. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Dan lain sebagainya. Bapak Ibu, nampaknya slide saya sudah terakhir ini. Coba ini ada intervensi selama 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Ini contoh beberapa pertanyaannya. Jika Bapak Ibu sebagai seorang pemantau di posisi netral atau manajer, inilah bisa dipakai contoh-contoh pertanyaannya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Tidak Pak, dan lain sebagainya. Selanjutnya refleksi. Nih, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dan lain sebagainya. Ini nanti bisa menjadi bahan refleksi bagi kita sebagai seorang pendidik. Selama ini apakah sudah benar yang kita kerjakan di sekolah? Nanti kita refleksikan di rumah tidak apa-apa. Sambil di kantor, jam istirahat, jam pulang di rumah dan lain sebagainya. Bisa kita refleksi, flashback ke belakang, melihat. Selanjutnya, slide yang terakhir, terima kasih. Nah, nampaknya slide saya sudah selesai. Di sini saya bila ada Bapak Ibu guru yang belum atau perlu ditanyakan, silahkan bertanya kepada saya, tidak apa-apa. Saya batasi karena ini waktunya sudah agak siang. Saya batasi 2 pertanyaan saja. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik Pak Karim, silahkan. Yang kami tanyakan, bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah. Baik, saya tampung dulu pertanyaannya Bapak Karimullah. Saya batasi 2 ya. Mungkin pertanyaan yang kedua bisa, silakan siapa? Silakan Pak Andre. Bagaimana guru penggerak bisa menumbuhkan budaya positif di kelas menjadi budaya positif sekolah? Baik, saya catat dulu Bapak Ibu ya. Sebentar ya, saya minta waktunya sebentar. Yang pertama, bagaimana peran guru penggerak? Bagaimana peran guru penggerak dalam menumbuhkan ya? Dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain. Baik, bagaimana? Baik Bapak Ibu, saya coba menjawab. Bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik
kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah. Guru penggerak itu istimewa bagi saya itu. Sangat istimewa. Guru penggerak itu merupakan pendidik yang mempunyai nilai lebih. Di mana nilai lebihnya itu kemampuan berkolaborasinya, Bapak Ibu. Kemampuan berkolaborasi yang bisa diandalkan. Ini menjadi modal ya. Menjadi modal bagi guru penggerak. Saya tulis saja ya. Saya tampilkan. Saya tampilkan beserta jawabannya aja ya. Langsung. Nah, ini mungkin bisa nanti. Nah, saya coba saya perbesar. Pertanyaan pertama, bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik ya? Nih, guru penggerak bisa melibatkan guru lain dalam menyusun kesepakatan kelas sehingga nanti guru lain bisa termotivasi, Bapak Ibu, termotivasi untuk melakukan kesepakatan kelas bersama siswanya tanpa ada paksaan. Jadi misalkan begini yang saya maksud di sini, saya guru penggerak. Terus saya mengajak guru kelas 3 misalkan Pak Irsad. Saya ajak untuk menyusun kesepakatan kelas. Pak Irsad, mari Pak Irsad ikut saya menyusun di kelas 2 kesepakatan kelas gini. Mudah-mudahan tujuannya Pak Irsad tadi itu termotivasi. Jadi Pak Irsad itu nanti tertular oleh saya. Tertular juga ikut melakukan kesepakatan kelas. Nih. Tanpa saya tuh memaksa Pak Irsad, ayo Pak Irsad, sampean harus melakukan kesepakatan kelas di kelas 3. Tidak harus. Bapak Ibu, ini yang satu. Yang kedua, nah ini membentuk gugus tugas. Wah, ini. Nah, ini membentuk gugus tugas atau tim kecil lah sebagai pengontrol kegiatan-kegiatan kesepakatan kelas yang sudah dijalankan tadi, diyakini, dikontrol. Siapa yang mengontrol? Guru-guru. Sebagai kontrolnya siapa? Siapa yang mengontrol? Siapa yang dikontrol? Yang dikontrol guru, yang mengontrol guru. Jadi di gugus tugasnya itu guru juga dilibatkan. Untuk mengontrol siapa? Guru. Contoh misalkan membentuk gugus kecil lah, tim lah kecil. Saya, Pak Irsad, Pak Karim misalkan. Itu kan saya tim untuk mengontrol. Mengontrol siapa? Guru. Siapa yang dikontrol? Pak Jar, Pak Andre, Bu Junaide. Saya sendiri pun oleh teman-teman yang lain juga dikontrol, diawasi gitu. Jadi biar efektif. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Bapak Andre, bagaimana guru penggerak bisa menumbuhkan budaya positif di kelas menjadi budaya positif sekolah? Guru penggerak bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah, positif di kelas menjadi budaya positif di sekolah, salah satunya dengan cara membuat kesepakatan kelas. Seperti yang telah diungkapkan tadi, kesepakatan kelas dulu kita buat, terus kita jalankan, kita patuhi, kita yakini, gitu. Setelah itu akan tercipta budaya kelas dulu Bapak Ibu. Budaya positif kelas. Otomatis budaya positif di kelas itu secara tidak langsung itu sama artinya dengan budaya positif di sekolah. Jika dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu juga ikut melaksanakan kesepakatan kelas, mematuhi dan menjalankan serta meyakini kesepakatan kelasnya Bapak Ibu ya. Jadi karena waktunya ini sudah siang,
saya akhiri dulu. Bila ada pertanyaan yang belum bisa saya terjawab atau Bapak Ibu masih ada unek-unek, bisa nanti di kantor atau jika ada waktu senggang dengan saya, enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, baik, saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini mengenai diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SD Negeri Palengan Daya 3. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali ke Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Ahmad Joyce Irfandi yang telah panjang lebar memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang telah diterangkan, apa yang telah dijelaskan dan dipaparkan panjang lebar tentang diseminasi budaya positif di sekolah menjadikan budaya yang positif di sekolah, khususnya di SD Negeri Palengan Daya 3. Terima kasih kami ucapkan. Marilah kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah acara pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami, saya selaku pemandu dan sekaligus kepala sekolah di SD Negeri Palengan Daya 3, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.